Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, sampai hari ini kita masih dalam kondisi beriman Islam, dan Allah masih memberikan pada kita sehat, nikmat sehat ya. Dan pada hari ini juga kita telah memasuki 10 terakhir Ramadan. Mudah-mudahan Allah mengkaruniakan kepada kita semua Lailatul Qadar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam kepada teladan kita, junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita semua umat manusia kepada kebenaran. Baiklah para ustazah, wali murid yang dirahmati oleh Allah. Hari ini kita akan sama-sama mentadaburi bersama surat Al-Hujurat. Baiklah, surat Al-Hujurat surat ke-49 dan terdiri dari 18 ayat, termasuk surat Madaniyah. Madaniyah maksudnya diturunkan di Madinah ya, setelah Rasulullah hijrah. Kemudian dalam surat Al-Hujurat ini banyak sekali ya pesan-pesan moral yang akan disampaikan, sehingga ada sebagian para mufassir itu menamakan surat ini dengan suratul akhlak, karena banyak pesan moral yang akan disampaikan. Nah, di sini di surat Al-Hujurat ini dibuka pertama sekali dengan al-adab ar-rafi. Di sini dikatakan allazi addaballahu bihil mu'minin. Bagaimana adab yang tinggi yang Allah ajarkan kepada kita orang mukmin ketika kita berhadapan dengan syariat Allah dan perintah Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah innallaha sami'un alim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Jadi bagaimana di sini Allah mengajarkan kepada kita harus mendahului syariat Islam. Jadi standar kita itu dalam melakukan perbuatan itu adalah sesuai dengan standar Allah dan perintah Rasulullah. Jadi ada standarnya. Kita tidak bisa berjalan melakukan pekerjaan semau kita. Itu ada standarnya. Ini boleh atau tidak, ini dilarang atau tidak. Itu ya. Nah, kemudian di ayat berikutnya bagaimana adab para sahabat kepada Rasulullah ketika mereka berbicara. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara yang keras sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap yang lain. Nanti pahala segala amalanmu bisa terhapus sedangkan kamu tidak menyadari. Jadi bagaimana adab kita ketika berbicara kepada Rasulullah. Dalam riwayat ya dikatakan Abu Bakar itu ketika berbicara dengan Rasulullah itu merendahkan suaranya sangat pelan. Tapi bukan dalam artian kita tidak boleh mengkritik juga, kita boleh mengutarakan pendapat kita. Tapi disinilah adab para sahabat
kepada Rasulullah. Di ayat berikutnya juga itu ada pesan moral ya, pesan moral yang disampaikan yaitu larangan untuk kita teriak-teriak. Di sini dikatakan innalladzina yunaduna kami wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun. Jadi bagaimana dikisahkan ada para sahabat yang ketika mencari Rasulullah tidak menemui Rasulullah atau tidak mendapati Rasulullah, mungkin pada saat itu Rasulullah sedang istirahat, jadi teriak-teriak. Ini bagaimana adab kita dalam bertamu ya, mengucapkan salam, mengetuk pintu, itu adab. Jadi surat ini dalam surat ini ya banyak mengajarkan kita tentang pesan-pesan moral yang harus kita lakukan. Pesan moral berikutnya adalah di ayat yang ke-6, ya allazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Apabila datang kepada kamu orang fasik dengan membawa berita, fatabayyanu itu artinya klarifikasi ya. Fasik itu apa? Siapa itu fasik? Fasik itu orang yang berbuat dosa besar dan senantiasa melakukan dosa-dosa kecil. Nah, orang-orang seperti ini ketika dia bawa berita, kita jangan langsung percaya, mudah percaya. Klarifikasi dulu. Ini sangat sesuai, konten ini sesuai dengan zaman kita sekarang, apalagi zaman kita udah zamannya medsos. Sosial media itu sudah merebak. Ketika ada berita, share, kita nge-share tanpa kita tahu kebenarannya. Nah, ini harus diklarifikasi dulu ya. Masya Allah ya, dari ayat pertama kalau kita perhatikan ya, Allah itu menggunakan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ini merupakan seruan ya. Seruan kepada orang-orang yang beriman. Ini menandakan ada hal penting yang Allah sampaikan kepada kita orang-orang beriman. Nah, di surat ini juga ya mengajarkan ya, pesan moral kepada kita adalah al-islah bainal mutakhasimaini, untuk memperbaiki hubungan di antara dua orang yang sedang terjadi pertengkaran. Ini ya pesan moral yang diajarkan. Kemudian pesan moral juga yang diajarkan adalah sebagaimana kita seorang mukmin itu adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah di ayat yang ke-10 ya. Sesungguhnya orang-orang yang mukmin itu adalah bersaudara. Jadi hanya orang-orang yang berimanlah yang memiliki rasa persaudaraan. Ketika dalam diri kita, dalam hati kita tidak ada rasa persaudaraan, itu keimanannya itu perlu dipertanyakan. Imanun naqis. Jadi ada ulama, sebagian mufassir itu mengatakan ada iman yang kurang. Jadi ketika kita mengaku kita beriman, otomatis kita harus bersaudara. Ketika kita tidak bersaudara berarti iman kita tuh kurang. Nah, di surat ini juga pesan moral yang disampaikan adalah di ayat berikutnya ya. Ayat ke-11, ya allazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakuna khairam minhum wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'salismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Yang artinya ya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum memperolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olok lebih baik dari mereka yang memperolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan memperolok perempuan yang lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah kalian saling memanggil dengan gelar yang buruk yang tidak dia sukai ya. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk, fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Jadi pesan moral juga di surah Al-Hujurat ayat ke-11 ya. Larangan kita untuk membuli. Nah, membuli ini ya untuk zaman sekarang itu sudah merebak ya, sudah banyak bagaimana seorang anak membuli temannya. Ibumu ini, kamu ini, itu tidak boleh. Islam telah mengajarkan larangan untuk membuli. Kemudian kita juga tidak boleh mencela satu sama lain,
menyebut dia dengan gelaran-gelaran panggilan yang tidak dia sukai. Tapi kalau memang dia menyukai pengen itu ya tidak apa, tidak masalah. Nah, pesan moral juga dalam surah Al-Hujurat ini adalah di ayat yang ke-12 ya. Ya ayyuhalladzina amanu jitanibu katsiran minadh dzann. Kita diajarkan untuk menjauhi dari suudzon, dari perkara-perkara buruk. Inna ba'da dzann karena prasangka itu bisa menjerumuskan kita kepada dosa. Wala tajassasu, janganlah kita itu suka mencari kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah kita menghibah teman kita. Apabila kita menghibah teman kita, itu diibaratkan kita itu memakan bangkai saudara kita sendiri ya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Jadi banyak sekali pesan moral yang disampaikan di surah Al-Hujurat. Nah, di ayat ke-12 ini ayat ke-13 ya. Pesan moral yang disampaikan dalam surah Al-Hujurat adalah persamaan. Persamaan. Jadi tidak ada yang lebih mulia, kamu hitam, kamu putih, antara kaya dan miskin, si A dan si B. Yang di sini yang paling mulia, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Masya Allah ya, Islam telah mengajarkan kepada kita semua persamaan. Jadi Islam tuh agama yang sangat menjunjung tinggi persamaan, menghormati. Di ayat ke-14 sampai 18 ya, surat ini ditutup dengan kisah orang Arab yang mengatakan, saya telah beriman, tapi kata Allah, kamu belum beriman. Jadi iman itu bukan hanya sekedar ucapan dan kata-kata, tapi iman itu merupakan keyakinan kita di hati, atas diku fil qalb, kita meyakini di hati, at-taqrirul bil lisan, kita mengucapkan dengan lidah, wal amalu bil jawarih, dan kita mengamalkan dengan tingkah laku. Itu baru dinamai dengan al-iman. Jadi al-iman itu menuntut kepada kita semuanya, bukan hanya sekedar ucapan. Baiklah para wali murid yang disayang oleh Allah, ini ya kandungan surat Al-Hujurat. Jadi banyak sekali pesan moral yang dititipkan oleh Allah untuk kita umat manusia. Marilah kita semua menjalankan syariat Allah dengan sebaik-baiknya. Kita menjalankan syariat Allah itu di atas segalanya. Kita pun berjalan itu berdasarkan dengan syariat Allah dan perintah Rasulullah, dan insya Allah amal kita akan diterima oleh Allah. Aku qouli hadza, nastaghfirul azim. Marilah kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang husnul khatimah di akhir hayat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.